Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Baiklah, apa kabar semuanya? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kalau teman-teman sehat semuanya, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Dan juga mohon maaf kepada teman-teman karena kegiatan yang kita lakukan ini masih dilakukan secara daring. Ibu harap teman-teman senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan maskernya jika bepergian atau keluar rumah ya. Siap, Bu. Ibu juga sehat-sehat ya. Iya, terima kasih Mbak Dara. Oke, sebelum Ibu memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling kelompok ini dapat memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Ada yang berkenan memimpin doa? Saya ya, Bu. Baik, Mbak Lala, silahkan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat Sebelumnya, pagi, Bu. Ibu pastikan data yang Ibu punya, apakah benar-benar ini teman-teman semua dari kelas BK A1 2019 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena Ibu rasa kita sudah mengenal satu sama lain, bagaimana kalau kita saling menyapa aja satu sama lain ya? Setuju apa enggak? Boleh, Bu. Setuju. Setuju. Oke, kalau setuju, Ibu mulai. Halo Mbak Lala, gimana kabarnya? Halo, Ibu. Alhamdulillah, syukur baik, Bu. Alhamdulillah, oke baik. Terima kasih Mbak Lala. Baik, Mbak Flora. Halo Mbak Flora. Halo, Ibu. Gimana kabarnya Mbak Flora? Alhamdulillah, kabar baik juga, Bu. Oke, baik. Yang terakhir ada Mbak Dara. Halo Mbak Dara. Halo, Gimana Bu. kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, Bu. Tapi maaf ya, saya agak sedikit batuk-batuk, Bu. Oh iya Mbak Dara, tidak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya Mbak Dara. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu senang sekali mendengar kabar kalian semua baik-baik saja. Mungkin karena Mbak Dara agak sedikit batuk ya, karena kondisinya memang kurang baik saat ini. Sebelum kita mulai, Ibu tanya dulu, apakah kalian sudah siap melaksanakan kegiatan pada hari ini? Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apakah teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Saya pernah, Bu, sekali, tapi konseling individu. Yang lain? Belum, Saya Bu. Oke, Mbak Flora pernah sekali ya. Bisa Ibu minta tolong kepada Mbak Flora untuk menjelaskan seperti apa itu konseling individu. Menurut sepemahaman Mbak Flora saja tidak apa-apa. Baik, Bu, terima kasih. Jadi di sini nanti kita mengutarakan permasalahan yang kita alami dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang kita alami. Tapi apa juga dengan memanfaatkan dinamika kelompok, Bu? Apakah begitu? Bagus sekali. Jadi di sini Ibu menjelaskan mengenai konseling kelompok, yaitu nanti kita akan membahas permasalahan yang ada pada anggota kelompok kita. Nanti masing-masing individu dari kalian mengutarakan permasalahan yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Baik itu permasalahan tentang pribadi, karir, sosial, atau apapun yang dipimpin oleh seorang konselor atau sebagai fasilitator. Jadi saya ini sebagai konselor kalian ya. Jadi guna Ibu di sini untuk membantu kalian untuk menuntaskan permasalahan yang kalian miliki. Oh ya, kalau Ibu boleh tahu apa tujuan atau agenda yang akan kalian lakukan dalam konseling kelompok ini? Saya ya, Bu. Iya, Mbak Lala, silakan.
Kalau saya ingin berkontribusi secara penuh, Bu, dalam menyelesaikan masalah pribadi yang saya hadapi sampai proses konseling kelompok ini selesai. Iya, Bu, saya juga sependapat dengan Mbak Lala. Jadi, agar masalah yang saya hadapi itu dapat segera diselesaikan. Ya, Bu. Saya ingin mengentaskan permasalahan yang masing-masing kami alami. Oke, bagus sekali teman-teman. Dengan minat dan motivasi yang teman-teman miliki, semoga dapat mencapai tujuan masing-masing dari teman-teman sekalian ya. Bagus, sebelum kita memulai konseling kelompok ini, Ibu terapkan beberapa aturan dulu agar konseling kelompok ini dapat berjalan secara dengan baik. Apakah kalian setuju? Iya, Bu. Setuju. Jadi di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita jalankan, yaitu asas kerahasiaan terutama. Di mana kita itu harus menjaga rahasia yang ada di dalam kelompok ini. Dan tidak hanya asas kerahasiaan saja, banyak asas-asas lainnya. Salah satunya ada asas keterbukaan, di mana konseli ini dapat mengutarakan apa yang telah dirasa dan tidak ada yang ditutupi lagi. Apakah kalian bisa memahami? Ya, Bu. Bisa dipahami. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Maksudnya asas kerahasiaan itu kita semua tidak boleh memberitahu kepada orang lain selain kelompok ini tentang proses konseling yang terjadi. Apakah begitu, Bu? Ya, benar sekali Mbak Lala. Jadi bukan hanya Ibu, kalian sebagai anggota kelompok juga harus merahasiakan tentang apa yang telah terjadi dalam konseling kelompok kita nanti. Untuk teman-teman bagaimana? Apakah setuju? Boleh, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan ini. Untuk waktu pelaksanaan pertemuan ini kita sepakati berapa kali dalam seminggu? 1 kali atau 2 kali? Mungkin 1 kali saja, Bu, karena kan biar nggak bentrok sama kegiatan yang lain. Iya, Bu. Sama. Saya juga setuju 1 kali saja. Iya, Bu, setuju, Bu. 1 kali saja dalam seminggu. Baik, kita gunakan waktu yang telah disepakati bersama ya, yaitu pertemuan ini dilakukan 1 kali dalam seminggu. Jadi nanti konsep konseling kelompok ini dalam satu pertemuan ada satu permasalahan anggota kelompok yang diselesaikan terlebih dahulu, di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan yang paling urgent untuk diselesaikan. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu, Baik, bisa. Nah, Untuk pertemuan konseling dalam 1 kali pertemuan dalam seminggu ini, bisa disepakati waktunya berapa menit? 40 atau 45 menit? 40, Bu. 40 menit saja, Bu. Oke, kita sepakati ya, satu sesi konseling kelompok ini akan dilaksanakan selama 40 menit. Lalu berkaitan dengan kehadiran atau absensi, anggota kelompok diharapkan mengikuti setiap pertemuan. Mungkin jika ada yang berhalangan, dapat mengabari H-1 sebelum kegiatan proses konseling kelompok dilakukan. Bu, saya mohon izin bertanya. Ya, silakan. Jadi, jika ada yang tidak hadir, apakah konseling kelompok ini tetap dilanjutkan atau bagaimana, Bu? Baik, untuk proses konseling kelompok ini, kita ganti jadwal pertemuan saja, Mbak Flora. Baik, Bu. Berarti jika ada salah satu yang tidak bisa hadir, diganti hari ya, Bu? Ya, Mbak Dara, betul sekali. Akan tetapi, saya berharap teman-teman diusahakan bisa dengan sesuai jadwal yang disepakati. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak keberatan, Bu. Baik, itu sudah saya paparkan mengenai aturan-aturan yang ada di konseling kelompok ini, dan teman-teman sudah menyetujuinya. Kalau begitu, kita lanjutkan dan teman-teman berkomitmen ya menjalankan konseling kelompok ini sampai semua permasalahan setiap anggota kelompok terselesaikan. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap.
Nah, untuk selanjutnya bisa dimulai dengan masing-masing dari kalian menceritakan permasalahan yang kalian alami. Tapi saya masih merasakan cemas dan takut, Bu. Iya, Bu, saya juga takut dengan apa yang akan saya ceritakan nanti. Kenapa takut? Seharusnya tidak usah takut ya teman-teman. Kan di dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang ada seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu adanya asas kerahasiaan. Jadi teman-teman itu tidak usah merasa cemas ataupun takut, bahwasannya insya Allah Ibu dan teman-teman tidak akan membocorkan apa yang sudah terjadi di dalam konseling kelompok ini. Sehingga kalian harus terbuka agar konseling kelompok bisa berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan. Dan teman-teman juga mengutarakan permasalahannya satu persatu secara bergantian dan kalian harus saling menghargai untuk menjaga rahasia antar teman dan yang terjadi pada proses konseling kelompok ini. Baik, Baik, Bu. Bu. Jika seperti itu, saya bersedia dan akan terbuka pada proses konseling ini untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Baik, bagaimana teman-teman yang lainnya? Iya, Bu, mari kita lanjutkan saja. Oke, baik. Sekarang silahkan Ibu beri kesempatan dulu kepada teman-teman untuk mengutarakan permasalahannya satu persatu dan kita nanti bisa bicarakan permasalahan yang diintaskan terlebih dahulu. Dari saya dulu ya, Bu, boleh? Ya, boleh Mbak Dara, silahkan. Jadi begini, Bu, semenjak pandemi ini saya jadi sering begadang karena kecanduan nonton film, Bu. Akibatnya saya jadi terlambat bangunnya. Oh, berarti Mbak Dara ini merasa rugi ya karena kecanduan menonton film, jadinya bangunnya terlambat. Iya, Bu, betul sekali, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dara. Selanjutnya Mbak Lala mungkin. Baik, Bu. Jadi permasalahan yang saya alami itu, saya merasa takut dan gugup ketika berbicara di depan banyak orang, apalagi pada saat saya sedang melakukan presentasi di depan kelas, atau pada saat berpendapat, Bu. Oh, jadi permasalahannya Mbak Lala ini merasa kurang percaya diri gitu ya, sehingga membuat Mbak Lala merasa gugup ketika berbicara di depan orang banyak. Iya, Bu, benar sekali. Oke, terima kasih Mbak Lala. Selanjutnya yang terakhir Mbak Flora. Uh, Baik, Bu, terima kasih. Jadi, permasalahan yang saya alami itu, saya merasa takut dan juga saya merasa sulit untuk beradaptasi dengan teman atau lingkungan baru, Bu. Jadinya, saya sering menarik diri dalam lingkungan pertemanan, Bu. Berarti Mbak Flora ini merasa canggung ya saat berkumpul dengan teman-teman. Iya, Bu. Oke, terima kasih semuanya karena sudah mau mengutarakan permasalahannya masing-masing. Tetapi dalam satu pertemuan itu tidak bisa menuntaskan semua permasalahan yang teman-teman alami. Jadi dari permasalahan yang teman-teman sudah utarakan tadi, mari kita sepakati terlebih dahulu mana permasalahan yang akan kita entaskan terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan siapa teman-teman? Kalau saya sih permasalahannya Mbak Lala, Bu, karena saya juga terkadang mengalami hal yang sama dengan Mbak Lala. Ya, Bu, saya juga setuju apa yang dikatakan oleh Mbak Dara. Jadi, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Mbak Lala, Bu. Baiklah, apakah Mbak Lala bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin menjelaskan sedikit di sini sebelum kita menyelesaikan permasalahan, untuk teman-teman yang lain bisa menyimak dan memberikan masukan-masukan berupa pertanyaan ataupun pandangan terkait permasalahan yang Mbak Lala alami. Di sini Ibu ingin semua anggota kelompok aktif dalam menyampaikan cerita jika ada pengalaman seperti permasalahan yang Mbak Lala alami. Bisa diceritakan juga. Baik, tadi Mbak Lala kan sudah menyetujuinya, maka Ibu minta Mbak Lala untuk menceritakan kembali permasalahan yang Mbak Lala alami secara detail ya. Silakan Mbak Lala. Baik, Bu, terima kasih. Jadi begini, Bu. Semenjak masuk di perkuliahan, kan pembelajarannya kebanyakan dengan presentasi ataupun dengan mengutarakan pendapat.
Nah, sejak itulah rasa tidak percaya diri saya mulai muncul. Semisal ada perkuliahan tatap muka ataupun daring. Kemudian ada dosen yang menunjuk ke saya untuk menjawab pertanyaan tentang materi atau tentang apapun itu. Ketika saya ingin menjawabnya, saya merasa gugup dan tidak percaya diri dengan apa yang saya utarakan, walaupun bisa. Jadi yang saya utarakan itu benar, karena yang ada di pikiran saya itu saya takut salah ataupun mendapat tanggapan yang kurang baik dari teman-teman maupun dosen, dan rasa tidak percaya diri saya itu yang membuat saya takut dan gugup untuk berpendapat, Bu. Apa yang Mbak Lala inginkan ketika Mbak Lala sudah percaya diri dan tidak gugup lagi dalam berpendapat maupun presentasi? Saya ingin lebih aktif lagi di dalam kelas dalam berpendapat, Bu, dan tidak gugup pada saat presentasi. Tetapi saya merasa takut jika pendapat saya yang saya utarakan nanti akan mendapat respon yang kurang baik dari teman-teman. Pada waktu Mbak Lala mengutarakan pendapat, Mbak Lala belum tahu kan tanggapan dari teman-teman ataupun dosen seperti apa. Namun pada akhirnya Mbak Lala bisa berpendapat dengan baik di kelas. Bagaimana pada waktu itu Mbak Lala bisa berpendapat dengan baik dan berusaha untuk tidak terlihat gugup? Jadi pada waktu itu saya memberanikan diri dan meyakini diri saya bahwa saya pasti bisa untuk berani berpendapat dan tidak gugup pada saat presentasi. Dan saya banyak berlatih di rumah, Bu. Oh, kalau begitu mungkin Mbak Lala bisa menerapkan kembali hal-hal yang Mbak Lala lakukan pada waktu itu. Oh, begitu ya, Bu. Nanti saya akan coba, Bu. Oke, Mbak Lala. Jadi Ibu membuat persentase nih dari 10% sampai 100%. Nah, kira-kira di persentase berapa ya Mbak Lala ingin memperbaiki keadaan yang Mbak Lala rasakan saat ini? Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Jadi begini Mbak Lala, di persentase 10% itu menunjukkan keadaan terendah, yaitu Mbak Lala tidak ada keinginan sama sekali untuk memperbaiki keadaan saat ini. Sedangkan di persentase 100% menunjukkan kondisi yang tertinggi, yaitu Mbak Lala ini benar-benar ingin memperbaiki keadaan ini. Kira-kira Mbak Lala berada di persentase berapa nih? Presentasi ke 40, Bu. 40%, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, 40% itu keadaan yang seperti apa ya yang Mbak Lala rasakan? Di presentasi 40%, saya merasa belum yakin untuk memperbaikinya, Bu. Karena yang masih ada di pikiran saya itu rasa takut, tapi saya masih terus berusaha dan menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya bisa. Menurut Mbak Lala, di persentase berapa Mbak Lala merasa cukup bisa dalam memperbaikinya? Mungkin di presentasi 75%, Bu. Jadi saya akan terus mencoba memperbaikinya, Bu. Oke, baiklah Mbak Lala. Apabila setelah ini Ibu minta Mbak Lala mencoba membayangkan bahwa Mbak Lala ini sudah berani berpendapat dan tidak gugup lagi pada saat presentasi di kelas. Bagaimana perasaan Mbak Lala? Saya pasti akan merasa senang, Bu, karena dengan saya berani berpendapat, saya akan dapat memahami apa yang sedang dibicarakan. Lalu bagaimana cara Mbak Lala agar bisa mencapai situasi tersebut? Saya akan berusaha memberanikan diri untuk berpendapat dan meyakini bahwa saya pasti bisa melakukannya. Kemudian menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif tentang apa yang belum terjadi dan berusaha menerima masukan atau saran dari teman-teman, Bu. Oke, baiklah Mbak Lala. Sepanjang pengamatan Ibu, menurut Ibu, cara berpikir Mbak Lala ini cukup simpel dan tidak bertele-tele ya. Lalu, apa yang membuat Mbak Lala ini merasa tertekan dalam permasalahan ini? Tidak, Bu, saya hanya merasa takut aja, Bu. Tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan nanti, Bu. Jika membuat persentase lagi nih, dari 10% sampai 100%, kira-kira seberapa mampukah Mbak Lala untuk memperbaikinya? Di presentase 100%, Bu.
pada kondisi yang seperti itu, saya baru bisa memperbaikinya dengan semaksimal mungkin dan pelan-pelan saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya paparkan tadi. Oke, lalu ketakutan Mbak Lala akan tanggapan dari teman-teman dan dosen bagaimana? Apakah Mbak Lala mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu? Iya, Bu. Saya akan mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran atau ketakutan yang belum terjadi, Bu. Nah, karena waktu kita sudah habis dan sepertinya Mbak Lala memang harus mencoba banyak hal untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri Mbak Lala, seperti banyak belajar dan mempersiapkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Karena seperti yang telah kita bicarakan tadi, kita akan mencoba untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu, agar pikiran Mbak Lala tidak terpacu oleh hal-hal yang negatif. Kemudian, bila nanti Mbak Lala melaksanakan perkuliahan, Mbak Lala tidak perlu takut lagi untuk berpendapat dan tidak perlu gugup lagi pada saat presentasi di kelas. Semoga Mbak Lala bisa menerapkannya dengan baik ya. Amin. Baik, Bu. Nanti saya akan mencobanya. Baiklah, teman-teman, sebelum Ibu akhiri, Ibu berikan kesempatan barangkali ada yang ingin menanggapi tentang apa yang sudah kita bahas tadi. Kalau menurut saya ya, Bu, jadi apa yang sudah Mbak Lala bicarakan tadi, kita tidak boleh takut terlebih dahulu dengan hal-hal yang belum terjadi. Oke, Mbak Iya. Dara. Iya, Bu, saya ingin menambahi ya. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Pora. Kita tidak boleh takut dengan apa yang belum terjadi dan juga selalu positive thinking dan yakin bahwa kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menanggapinya. Oke, teman-teman, kita cukupkan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian untuk berdinamika di kelompok ini. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu akhiri pertemuan konseling kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Saya akhiri pertemuan kali ini, tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama-sama.